Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, perkenalkan, nama saya Kristina Iradewiyanti, kelas C11 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Inovasi Pendidikan IPS di SD. Dosen pengampu Eliana Yunita Seran, MPD. Nah, semuanya, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 9, Kayanya Negeriku, yang dasar dari lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maka, berdasarkan jenisnya, lingkungan terdiri atas dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami ini merupakan lingkungan alam yang terbentuk karena proses alam, maka dan dapat menyimpulkan sebuah pengertian bahwa lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, unsur organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya, lingkungan alam adalah laut, sungai, gunung, lembah, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, lingkungan alami merupakan lingkungan yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, baik itu pada unsur abiotik seperti tanah, udara, cahaya, dan unsur biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia, maupun unsur abiotik, unsur biotik, dan organisme kecil lainnya. Jadi mereka terbentuk secara alami atau secara natural, tidak ada sentuhan atau campur tangan manusia dalam membentuk hubungan alami. Kemudian yang kedua adalah lingkungan buatan. Ini merupakan lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya ada jalan, perkampungan, kawasan industri, sekolah, taman, dan lain sebagainya. Jadi prinsip dasarnya lingkungan merupakan sebuah lingkungan buatan yang sengaja dibentuk oleh manusia. Salah satu contohnya yang dapat kita temukan dengan mudah yaitu sekolah. Sekolah merupakan lingkungan buatan sengaja dibentuk oleh manusia dengan suatu tujuan tertentu, misalnya untuk melayani pendidikan kepada segenap peserta didik yang bergabung dalam sekolah tersebut. Ada biasanya setiap sekolah atau lingkungan sekolah memiliki karakteristik menu masing-masing sesuai dengan penyelenggara pendidikan di sekolah tersebut. Atau misalnya ada taman. Kita sering sekali menemukan taman-taman yang tampaknya begitu indah, dan itu merupakan hasil dari buatan manusia atau rekayasa manusia, sehingga taman tersebut terlihat indah dan asri. Kemudian fungsi lingkungan secara garis besar terdiri atas 3. Yang pertama, sebagai tempat mencari makan. Manusia ataupun hewan maupun tumbuhan memanfaatkan lingkungan sebagai tempat untuk mencari makan. Kemudian, sebagai tempat beraktivitas. Kebanyakan manusia juga melakukan aktivitasnya di suatu lingkungan tertentu, dan yang paling penting juga yang digunakan dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal. Baik anak semuanya, selanjutnya kita akan melihat tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Aktivitas suatu kegiatan ekonomi ini merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia ini. Merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Nah, kekayaan alam yang ada di sekitar kita itu juga yang kita kenal dengan sebutan yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai lingkungan. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan kekayaan alam sesuai dengan lingkungannya atau tempat tinggalnya. Misalnya,
penduduk di dataran tinggi, memanfaatkan keadaan alam yang ada di dataran tinggi untuk bertani dengan menanam palawija, sayur-sayuran, ataupun memanfaatkannya sebagai perkebunan. Sebagai perkebunan teh, kopi, cengkeh, pala buah-buahan, dan lain sebagainya. Demikian pun dengan penduduk di dataran rendah. Mereka memanfaatkan atau melakukan kegiatan ekonomi sebagai perikanan, sisanya tinggal melakukan pertapaan, bukan atau pertukangan, perdagangan, peternakan, perkebunan, industri maupun jasa. Sedangkan seluruh di sekitar pantai, mereka memanfaatkan lingkungan laut untuk menangkap atau mencari ikan di laut, sehingga mereka kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Berbeda dengan penduduk yang domisilinya di sekitar padang rumput, memanfaatkan padang rumput yang luas untuk beternak, sehingga kebanyakan kegiatan perekonomian mereka sebagai peternak. Nah, baik anak-anak semuanya, sekian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi.